Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Kota Indonesia yang dirahmati Allah, ada kata yang pertama dan utama kita ucapkan ketika syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji hanya milik Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, dan kenikmatan yang paling agung tentu adalah kenikmatan iman dan Islam. Sehingga dengan kenikmatan itulah di pagi ini Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Dan tentu ada istimewa juga di pagi ini. Saya kedatangan seorang narasumber, sahabat lama saya, dulu pernah bekerjasama dengan beliau di Trans 7 ketika kita membuat sebuah program agama ya di sana. Dan alhamdulillah syukurlah sudah kangen saya ini bisa jumpa kembali dengan Ustaz Syarif Hidayat. Beliau adalah sedikit saya sampaikan beberapa biodata beliau ya. Ini di chat saya sudah sampaikan beliau adalah lulusan dari Al-Azhar Kairo, jurusan tafsir hadis, dan saat ini beliau mengelola sebuah pesantren ya, pesantren Persatuan Islam, menjadi guru di sana dan aktif. Udah lama memang beliau adalah lulusan dari pesantren Persis juga, dan alhamdulillah inilah sebuah kenikmatan kita bisa dipertemukan dengan ahli ilmu, dan mudah-mudahan kesungguhan beliau dalam dakwah juga bisa menular kepada kita ya, jamaah yang melakukan Allah. Beliau saat ini juga mengetuai sebuah yayasan Istana Yatim dan Duafa. Masya Allah, tabarakallah ya. Sebuah kenikmatan bisa bersama-sama eh, anak yatim tentunya, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti dua jari yang tidak bisa dipisahkan ya. Saking dekatnya orang Rasulullah bersama anak yatim dan orang-orang yang menjaga atau merawat anak yatim. Selain itu, di kesibukan beliau ada juga sebagai apa di perusahaan wisata ya, umroh haji, sebagai direktur dari PT Syafa Berkah Tazkiyah. Dan ini memang beliau adalah aktif di pengajian-pengajian di Bandung. Mungkin orang Bandung mah udah kenal nih, karena ini aslinya di daerah Bandung Barat ya. Ini di sini banyak jamaah juga dari Bandung, Ustaz. Insya Allah. Ya, Jadi alhamdulillah. kalian bisa silaturahim nih dengan warga Bandung. Di sini juga banyak, alhamdulillah, wasyukurlah kita bisa bersilaturahim dan ngaji ya. Alhamdulillah wasyukurlah di pagi ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting tentang rahasia Ramadan. Dan saya teringat dengan sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya, yang hampir mirip gitu judulnya. Asrarus Shaum ya, wa muhimmatihi. Jadi kitab tentang rahasia puasa dan apa namanya, wa muhimmatihi, dan hal-hal yang penting dalam puasa ini. Barangkali ini menjadi sebuah inspirasi juga ketika mengangkat tema tentang rahasia Ramadan. Jangan sampai kita lepas dari Ramadan ini tidak tahu rahasia apa sebenarnya yang ada dalam Ramadan, sehingga Ramadan, kata Rasulullah SAW, ketika eh, lepas dari kita, artinya Ramadan meninggalkan kita, kan tinggal beberapa hari lagi, kita di hari yang ke-25 ya, ada juga yang ke-24. Eh, dan mudah-mudahan kita tetap ya, istiqamah untuk beriktikaf, karena ini 10 hari terakhir yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk mendapat anugerah yang besar, yaitu Lailatul Qadar. Baik, alhamdulillah wasyukurlah Ustaz Sarip juga sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Kaifa hal? Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Gimana? Ale, Samira. Gimana Gimana aman? kabarnya Pak Ale? Kang? Masya Allah. Saya biasanya nih panggil Kang Sarip nih. Masya Allah, tabarakallah, ini sudah lama gak kita jumpa ya. Dan Iya, alhamdulillah pertemukan dalam terasa sebuah kajian ilmu di pagi ini. Hazanah dulu. Masya Allah. Baik Ustaz, tafadhol masykura untuk memulai kajiannya. Terima kasih Pak Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita kerjakan dari mulai kita tidur, bangun sampai detik ini semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin, amin. Perlu kita ketahui bahwa tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya Pak Holis bahwa kita pernah bersama-sama dulu ketika masih zamannya di Hazanah Ensiklopedia Islam Dunia di Trans 7 dengan dikomandoi atau diproduseri oleh Bapak Selo. Mudah-mudahan pertemanan kita dari dulu sampai sekarang semuanya bernilai ibadah dan kelak akan bersama-sama masuk surganya Allah. Amin, amin, Allahumma. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, berbicara tentang seputar Ramadan, tentunya mungkin banyak sekali hal-hal yang menarik, hal-hal yang perlu kita cermati bersama. Jadi jangan sampai ketika kita berpisah dengan Ramadan, asar dari Ramadan tidak ada. Kenapa? Karena rugi gitu ya. Ramadan yang belum tentu kita tahun depan akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan ini, tapi di bulan Ramadan yang sekarang ini, yang di akhir-akhir ini, kita tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Yang jadi pertanyaan adalah, Ramadan itu tamu kita, atau kita yang bertamu kepada bulan Ramadan? Nah, itu yang perlu kita sepakati. Ada orang yang mengatakan bahwa Ramadan itu tamu untuk kita. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa kita itu tamu untuk Ramadan. Nah, dari dua ungkapan ini sebenarnya bisa dikatakan yang pertama, Ramadan adalah tamu kita, itu sah-sah saja. Kemudian yang kedua, kita justru yang menjadi tamu untuk bulan Ramadan karena Allah langsung yang memberikan pahalanya. Itu juga sah saja. Kita tidak masuk kepada area perdebatan dalam dua ungkapan itu. Yang jelas bahwa Ramadan ini disuguhkan oleh Allah untuk kita semua. Nah, dan kita pelihara, kita jaga, kita hormati bulan Ramadan itu. Selayaknya seperti kita kedatangan tamu. Maka tamu yang datang ke rumah kita mesti hormati, kita mesti jaga, supaya apa? Keberkahan datang. Begitupun bulan Ramadan ini. Bahkan kalau kita baca beberapa hadis, dari mulai man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Tidak ada sebulan penuh dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, Allah kucurkan, Allah curahkan pengampunannya. Man soma Ramadana, barang siapa yang puasa, barang siapa yang saum di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, tidak lain dan tidak bukan saumnya itu karena iman karena Allah dan mengharap ridho dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min danbi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang terdahulu. Dan bukan satu hadis saja yang berbicara tentang Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Yang kedua, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang mendirikan ibadah di malam hari, tarawih, dasarnya karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah, ghufirallahu
ma taqaddama min danbi. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, ini menandakan bahwa apa sebenarnya rahasia Ramadan ini? Karena di bulan-bulan yang lain, Allah tidak mengistimewakan bulan Ramadan ini. Barang siapa yang saum, barang siapa yang mendirikan atau mengerjakan tarawih, baik berjamaah ataupun tidak, tapi lebih bagusnya berjamaah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian kita lihat hadis yang ketiga. Man qoma lailatul qadri. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, kemudian dia dasarnya karena iman dan mengharapkan keriduan daripada Allah, ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Maka dosa-dosanya akan diampuni yang terdahulu. Dari ketiga hadis ini menandakan bahwa Ramadan ini adalah Sahrul Mubarakun, bulan yang diberkahi, Sahrul Adim, bulan yang agung. Dikatakan berkah, dikatakan agung, karena pahala di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah dihitung wajib. Nah, ini sebuah rahasia. Jangan sampai kita ternoda dengan Ramadan ini. Banyak orang yang lalai mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Bahkan orang cenderung memikirkan duniawi. Apalagi sekarang di akhir-akhir Ramadan ini. Orang lebih sibuk di pasar. Orang lebih sibuk memilih baju baru daripada ibadah-ibadah yang perlu kita kerjakan, baik nafilahnya yang sunnah ataupun yang wajib. Seringkali kita terbalik. Dalam posisi serba tertekan di akhir ini. Yang dipikirkan, kita belum punya baju baru nih, sebentar lagi lebaran. Kita belum ada kue nih, sebentar lagi lebaran. Yang perlu kita pikirkan adalah, apakah ibadah yang kita kerjakan dari mulai awal Ramadan sampai detik ini, kita bermuhasabah, kira-kira amal ibadah apa yang belum kita kerjakan di bulan Ramadan. Terkadang kita lupa, kita sering memikirkan hal-hal yang kebanyakan orang lakukan. Pertanyaannya, apakah itu salah? Tidak, cuman kurang tepat. Terkadang orang lebih memikirkan baju baru, makanan baru, kemudian serba baru. Tapi keimanan itu tidak diperhatikan. Bukankah Allah menyinggung lewat nabinya Muhammad SAW, lewat ketiga hadis tadi? Berpuasa karena iman, kemudian mengerjakan tarawih karena iman dan mengharap keriduan Allah, beribadah di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan keriduan Allah. Kuncinya keimanan dan mengharapkan keriduan Allah bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi dasarnya adalah karena iman, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang mana? Dosa-dosa yang terdahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam menyingkat rahasia Ramadan ini, ada satu hadis. Kenapa? Bahwa Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Karena amal yang kita kerjakan itu akan kembali kepada kita. Kecuali saum. Fa'innahu azzabihi, kata Allah. Saum itu, puasa itu, aku yang akan memberikan pahalanya.
Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, "Wa man kana ahlu shalah du'iya min babi shalah." Barang siapa yang suka mengerjakan sholat, dalam arti sholat 5 waktu, tidak pernah putus, dan sholat-sholat sunat yang rawatibnya juga dikerjakan, kata Allah, "Wa man kana ahlu shalah du'iya min babi shalah." Maka dia akan dipanggil dari satu pintu di surga, namanya babu sholah, pintu sholat. Kemudian, "Wa man kana ahlul jihad." Barang siapa yang suka berjihad, mendawamkan jihad, baik jihad di medan perang, terutama jihad melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh ketika mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, du'iya min babi jihad. Maka dia akan dipanggil dari pintu surga yang namanya pintu jihad. Kemudian, wa man kana ahlu sodakoh. Barang siapa yang ahli sodakoh, gemar mendawamkan sodakoh, du'iya min babi sodakoh. Dia akan dipanggil dari satu pintu yang namanya pintu sodakoh. Tapi ada yang unik bagi orang yang saum. Wa man kana ahlu siyam, barang siapa yang suka beribadah saum, baik saum bulan Ramadan ataupun saum sunnah yang lain, du'iya min babir royan. Maka dia akan dipanggil dari pintu surga namanya Ar-Royan. Dan Ar-Royan ini khusus diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang saum. Kenapa? Karena saum itu istimewa. Saum itu Allah langsung yang akan memberikan pahalanya. Nah, kita lihat hadis yang lain lagi. Sumu tasihu. Saumlah kalian, berpuasalah kalian, supaya kamu sehat. Karena dengan saum, maka mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita akan terjaga. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang saum itu melihat yang bukan untuk dilihat. Berbicara, bohong, dusta. Tidak mungkin orang yang saum itu seperti itu. Mulut tidak mungkin dipakai untuk marah-marah. Karena pada satu ketika ada seorang majikan dalam keadaan saum lagi memarahi pembantunya. Kemudian Rasulullah lewat. Kata Rasul, "Bu, bukankah ibu lagi saum?" "Iya ya Rasul. Kalau ibu marah-marah, silahkan buka aja." Artinya apa? Orang yang saum itu bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi lebih dari itu. Karena apa? Orang yang saum kemudian berbicara ropas, kotor, maka Allah tidak akan melihat saumnya kecuali haus dan lapar saja yang ia dapatkan. Artinya apa? Orang yang saum itu mesti bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bukankah dalam hadis yang lain? Laisa sadidu bisur'atin, inama sadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai gulat, tapi orang yang kuat itu adalah yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Karena apa? Marah itu boleh. Tapi marahnya ditempatkan proporsional dan profesional. Sesuai dengan tempatnya. Yang tidak boleh itu marah-marahan. Itu yang tidak boleh. Rasulullah SAW pun pernah marah. Satu ketika Rasulullah
pernah kedatangan seorang tamu, kemudian meminta kepada Rasulullah supaya dikirim para penghafal Quran untuk mengajar Al-Quran di satu tempat. Kemudian diutuslah beberapa sahabat yang ahlul Quran. Ahli Quran kemudian untuk mengajar di satu tempat tersebut. Ketika sampai malah dibunuh. Kemudian Rasulullah marah. Sangat marah dan sedih. Sampai-sampai Rasulullah berdoa setelah selesai ruku yang disebut dengan kunut. 1 bulan lamanya Rasulullah terus-menerus kunut meminta kepada Allah supaya dibinasakan orang-orang yang membunuh sahabat Nabi yang dikirim untuk mengajar Al-Quran. Itu artinya apa? Rasulullah pernah marah. Tapi marahnya sesuai dengan waktu dan tempatnya. Nah, kembali lagi, maka orang yang saum ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi dia marah, maka mesti dijaga, ditahan. Supaya apa? Saumnya, kalau orang Bandung bilang, mundel, pahalanya dapat. Itu. Nah, kembali lagi kepada beberapa rahasia di bulan Ramadan ini. Tidak ada satu bulan yang Allah turunkan pengampunannya full dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Allah turunkan pengampunan Allah 1 bulan lamanya. Bahkan dalam hadis dikatakan, yang saum itu ada 2 kebahagiaan. Pertama, ingda fitri, ketika berbuka. Kemudian ingda liqa'i rabbi, ketika nanti akan bertemu dengan Allah. Saking istimewanya orang yang saum, Allah turunkan semuanya, pengampunannya, kasih sayangnya, janji-janjinya. Allah turunkan di bulan Ramadan ini. Tinggal kita mau tidak menghormati, memuliakan tamu yang agung ini. Tamu yang datang ke rumah kita aja diperintahkan oleh Allah untuk dihormati, dimuliakan, apalagi tamu Allah langsung yang namanya Ramadan. Kita flashback ke belakang. Kalau misalkan kemarin-kemarin, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, banyak amalan sunnah yang belum kita kerjakan. Ayo, bareng-bareng. Dari detik ini sampai akhir Ramadan nanti, kita perbaiki, kita lengkapi dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Bahkan Rasulullah pun di bulan Ramadan ini, wa yudarisunal Quran, tadarus. Imam Syafi'i sampai tadarus Al-Quran 60 kali sebulan penuh. Pertanyaannya, sudahkah kita mengulang Al-Quran sebanyak 60 kali sebagaimana yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i? Atau mungkin baru setengahnya? Maka mari kita berpacu, berlomba untuk mengisi kekosongan ibadah yang masih kosong, yang belum kita kerjakan di sisa bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita dicap oleh sebuah hadis. Ada sebuah hadis mengatakan, riwayat Imam Bukhari, rugima an purrojulin, celaka bagi orang yang datang Ramadan, kemudian nanti berpisah dengan Ramadan, walam yugfar lahu,
tapi dalam keadaan dosanya tidak diampuni. Nah, ini yang jadi perhatian kita adalah ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan, tapi malah dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Nah, Rasulullah memberikan sebuah warning, peringatan. Kalau kalian mau dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka puasalah yang baik. Maka berdoalah, meminta ampunlah kepada Allah. Bukankah salah satu tujuan Ramadan itu yang pertama adalah la'allakum tatakun, membentuk pribadi, membentuk manusia yang bertakwa. Dalam gramatika bahasa, kalau ada kalimat la'alla, itu besar harapan, besar kemungkinan dengan saum itu akan menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya di akhir kalimat la'allakum tashkurun. Dengan puasa, dengan saum, maka kalian akan menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Tinggal bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi abdan sakuro, manusia-manusia unggul yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Bagaimana Allah menciptakan diri kita? Bagaimana Allah menciptakan mata kita? Bagaimana Allah menciptakan hidung kita? Ini yang perlu kita syukuri. Bahkan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di depan Ka'bah dengan ungkapan Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku atau masukkan aku, kelompokkan aku kepada orang-orang yang sedikit. Kemudian doa ini terdengar oleh Umar bin Khattab. Dan Umar pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda berdoa seperti ini? Seolah-olah kasih sayang Allah itu sempit. Kemudian Rasulullah pun menjawab pertanyaan Umar. Ya Umar bin Khattab, bukankah dalam Al-Quran ada ungkapan wa qalilun min ibadiyas syakur? Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan Allahumma ja'alni minal qalil. Banyak orang yang dikasih harta, dikasih kedudukan, tapi tidak pernah kenyang, tidak pernah cukup. Itu artinya orang seperti ini tidak bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah titipkan. Bukankah Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan? Ketika di bulan Ramadan ini, gelarnya adalah Al-Jawad. Jawad itu artinya dermawan. Di bulan Ramadan Rasulullah Al-Jawad, orang yang paling dermawan. Makanya berlomba-lomba di bulan Ramadan itu, baik infaknya, sodakohnya, zakatnya. Nah, ini menandakan apa? Untuk menjadi manusia yang bersyukur. Kenapa? Karena tujuan daripada ibadah saum itu adalah membentuk pribadi manusia menjadi manusia seutuhnya, yaitu takwa, kemudian membentuk manusia yang bersyukur. Kemudian ayat selanjutnya di ujung ayat ada ungkapan atau satu kalimat la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ketika takwa kita raih predikat abdan sakuro,
manusia yang senantiasa bersyukur juga kita raih, maka kesanahnya adalah la'allahum yarsudun. Orang yang berpuasa, orang yang beribadah di bulan Ramadan, besar harapan hidupnya akan dibimbing oleh apa? Oleh hidayah dari Allah. Bukankah kita sering berdoa? Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk. Artinya, ingin hidup ini dibimbing oleh hidayah, oleh petunjuk dari Allah. Wattuqa, dan ketakwaan yang paripurna. Wal afafa, dan kecukupan hati. Wal ghina, dan kekayaan hati. Ini menandakan apa? Hanya di bulan Ramadan manusia akan menjadi manusia seutuhnya. Cuman sayang, tidak semua orang paham, tidak semua orang memahami apa itu rahasia ibadah saum. Padahal Allah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya sudah memberikan gambaran bahwa ini pahala yang akan kamu dapatkan ketika kamu melaksanakan saum. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah atau apa kira-kira yang menjadi kendala ketika kita di bulan Ramadan ini? Justru yang kita mesti tanamkan dalam hati kita adalah, seandainya ini adalah Ramadan terakhirku, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Seandainya kita tidak bisa bertemu lagi dengan tamu yang mulia ini di tahun berikutnya, karena kita tidak tahu, ya, umur kita semuanya yang jelas sepakat akan mati. Mati kita seperti apa, lagi ngapain, di mana, itu rahasia Allah. Maka kita maksimalkan beberapa hari ke depan, supaya apa? Supaya predikat takwa, predikat syukur, predikat kita akan dibimbing oleh hidayah dari Allah, kita akan dapatkan. Bukankah manusia ini Allah sudah lengkap memberikan beberapa hidayah, baik hidayatul wijdan, hidayatul hawas, hidayatul akli, hidayatul din. Nah, Allah memberikan hidayah, hidayatul wijdan, insting, naluri. Allah berikan kepada makhluk Allah semuanya, baik hewan ataupun kita. Kemudian Allah juga berikan hidayatul hawas, hidayah yang lewat panca indera. Allah juga berikan kepada makhluk Allah yang lain, kepada kita manusia. Allah juga berikan. Tapi ada hidayah yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk Allah yang lain kecuali manusia. Apa itu? Hidayatul akli. Allah memberikan hidayah akal itu hanya kepada manusia. Hidayatul wijdan, insting, naluri, itu Allah berikan kepada makhluk Allah yang lain, termasuk manusia. Allah juga berikan hidayatul hawas, indera perasa. Kemudian Allah mengistimewakan manusia dengan hidayatul akli. Allah kasih hidayah akal untuk membedakan yang buruk dan yang baik. Ini enak, ini tidak. Allah berikan. Apakah cukup sampai di sana? Tidak. Allah juga berikan kepada umat manusia hidayatul din, hidayah agama. Akal dibimbing oleh agama supaya hidup menjadi tenang, supaya hidup menjadi terarah dengan bimbingan agama. Kemudian Allah juga berikan
hidayatul taufik, kasih sayang yang diberikan oleh Allah setelah manusia diberi hidayatul wijdan, hidayatul hawas, hidayatul akli, hidayatul din. Kemudian Allah juga berikan hidayah taufik untuk membimbing manusia supaya bergerak, berjalan di atas rel agama, di atas rel yang benar. Itulah predikat manusia yang akan mendapatkan la'allahum yarsudun. Membentuk manusia supaya bisa hidup, dituntun, diatur oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa yang sering kita ulang, minimal dalam sholat wajib. Ungkapannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kenapa? Doa ini kita baca, kita ulang setiap kali sholat wajib. Bahkan di sholat sunat. Makanya pantas saja orang yang puasanya benar karena mengharapkan keimanan dan pahala dari Allah, Allah langsung ungkapkan dengan kalimat la'allahum yarsudun. Kita perhatikan hadis yang berbicara tentang masalah Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar karena mengharapkan keimanan, dasarnya iman, dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang terdahulu. Pertanyaannya, apakah kita akan dapat Lailatul Qadar? Kita jangan pesimis. Karena Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah itu untuk kita. Bukan untuk yang lain. Untuk orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa pasti malam harinya akan beribadah. Dalam malam Lailatul Qadar itu ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah lewat istrinya Ibu Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni. Nah, orang yang melakukan dosa seperti kita-kita ini, karena manusia tidak luput dari kesalahan, dari sebuah dosa. Nah, bedanya ketika Allah ghufira lahu ma taqaddama min danbi, Allah pupus dosa-dosanya yang telah lalu. Perbedaan antara gufiro sama afwu itu, kalau gufiro, ketika Allah menyinggung kalimat gufiro, diampuni, tapi bekasnya masih ada. Di malam Lailatul Qadar, Allah menyebut dengan ungkapan Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibul afwa fa'fu anni. Memakai kalimat al-afwu. Al-afwu itu kalau seseorang melakukan kesalahan atau kita nulis nih di kertas. Kertas itu kalau kalimatnya gupiro itu dihapus pakai penghapus. Masih ada bekasnya? Masih. Nah, kalau al-afwu itu kita nulis nih di kertas. Nah, kertasnya itu kita kasih tip X. Bersih. Itu disebut al-afwu. Makanya orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar
maka dia akan diampuni seluruh dosanya tanpa ada bekasnya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah ketika Ramadan ini kita jamu dengan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik amalan sunnahnya, apalagi yang wajib, sodakohnya, berbagi sesama muslim, maka ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan, kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, tidak membawa dosa apa-apa. Kenapa? Karena kalimatnya al-afu, Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni. Nah, rekan-rekan sekalian, Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita bisa lebih mengoptimalkan, mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kemarin-kemarin misalkan berjamaahnya agak kelewat-kelewat, agak jarang, maka kita isi untuk beberapa hari ke depan ini dengan sholat wajib berjamaah. Kemudian yang sunnahnya juga kita kerjakan, baik tahiyatul masjid, kemudian syukrul wudu, kemudian di sholat Jumatnya tidur dan sebagainya. Supaya apa? Supaya predikat la'allakum tatakun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum biar sudun semuanya bisa kita raih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi, mari kita isi beberapa hari ke depan. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, tamu agung yang Allah turunkan langsung untuk kita semua, itu akan meninggalkan kita, dan kita tanamkan dalam diri kita, seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku, maka kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk Ramadan sedang kita jalani ini. Jangan sampai orang dikasih tamu agung, dikasih kasih sayang oleh Allah, dicurahkan sebulan penuh, pengampunan Allah juga Allah curahkan sebulan penuh, kita hanya numpang lewat saja. Bahkan kita tidak menghormati, tidak menjamu jamuan Allah langsung. Itu sangat rugi. Jadi, sungguh sangat rugi. Idza dakhala Ramadan, apabila dia didatangi Ramadan, kemudian hanya lewat saja, walam yughfar lahu, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dengan Ramadan kita kali ini benar-benar dosa kita bisa diampuni oleh Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Nasihatnya sungguh menohok kita ya, membuat kita makin terhenyak. Sudahkah kita menjamu tamu agung itu gitu ya? Apakah kita justru abai dengan tamu agung itu? Dan sudahkah kita berharap ampunan Allah itu ada dalam diri kita, atau justru kita tidak peduli dengan ampunan Allah? Sungguh merugi, kata Rasulullah tadi yang disebutkan oleh Ustaz Sarip ya. Bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah disebut dengan orang yang merugi, orang yang celaka gitu ya. Baik, Ustaz, masih ada waktu, boleh ya kita sedikit tanya jawab, karena ada beberapa hal juga yang ingin ditanyakan oleh jamaah nih yang sudah penasaran tentang bagaimanakah kita
mendapatkan Ramadan menjadi Ramadan terbaik kita, dan kita sudah dipaparkan bagaimana rahasia-rahasia penting dalam Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur, dan yang terakhir la'allahum yarsyudun, agar kita mendapatkan irsyad ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan jamaah yang raise hand ya, yang saya dahulukan. Nanti juga ada di chat, silakan. Yang ingin di chat silakan, atau yang ingin di raise hand langsung. Bu Nadia dari Bandung, nih, sama-sama orang Bandung. Mangga, Teh Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh. Ustaz, misalnya nih, ada orang saking cintanya sama bulan Ramadan, dia tumpahkan semuanya di bulan Ramadan, kemudian pada saat sedekah, dia keluarkan semua hartanya. Bahkan kalau ada orang tanya, lah buat besok, gimana nih kamu? Gak apa-apa, Allah pasti kasih gitu. Dia seyakin itu, sehingga dia keluarkan semua gitu. Nah, boleh nggak seperti itu, pemikiran seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking cintanya terhadap bulan Ramadan, misalkan taruhlah kita punya harta 5 juta, kita kasih semua. Pertanyaannya apakah itu boleh? Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar dulu ketika Rasulullah mengatakan jahidu bi amwalikum, ayo jihad dengan harta-harta kalian. Abu Bakar itu kalau berinfak seluruh hartanya dia berikan. Sampai ditanya sama Rasulullah, apa yang kamu sisakan? Yang saya sisakan adalah kecintaan Allah dan Rasulnya. Bahkan satu ketika Asma binti Abu Bakar dikasih tahu sama Abu Bakar ini bahwa seluruh hartanya sudah diimpakkan. Kemudian ibunya Abu Bakar, neneknya Asma, karena buta, neneknya mengatakan, apakah kamu ditinggalkan harta oleh bapak kamu? Asma memapah tangannya, memegang tangannya, kemudian tangannya dipegangkan kepada gundukan batu yang ada di karung. Seolah-olah bahwa Abu Bakar atau bapaknya ini meninggalkan hartanya untuk anaknya. Padahal Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Nah, kemudian ada orang yang saking sayang, saking cinta terhadap Ramadan ini, menginfakkan seluruh hartanya, kemudian orang tersebut punya keyakinan Allah akan jamin hidupnya. Ya, seperti itu. Itu tidak apa-apa, sah-sah saja, boleh. Karena apa? Karena orang yang berinfak itu tidak pernah miskin. Ada satu cerita ini masyhur, terkenal. Bagaimana Abdurrahman bin Auf pada satu ketika di Madinah terjadi gagal panen. Gagal panen kurma itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf merasa iba. Kemudian hartanya seluruhnya, kurma yang busuk ini dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, harganya seperti kurma yang bagus. Seluruhnya dibeli sehingga petani tidak jadi rugi. Disimpan di gudangnya. Harta Abdurrahman bin Auf habis. Kemudian setelah 1 tahun, maka datanglah utusan dari Syria, dari Damaskus, mencari kurma busuk untuk dijadikan obat. Bertanya kepada salah seorang sahabat, apakah kalian punya kurma busuk? Maka para petani yang ada di Madinah menjawab, kalau kalian mencari kurma busuk, ada di Abdurrahman bin Auf. Kemudian utusan raja, utusan para petinggi yang diutus sengaja dari Damaskus untuk mencari kurma busuk itu datang kepada Abdurrahman bin Auf dan berbicara, ya Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, kata petani, Anda punya stok kurma busuk. Ya, saya beli harganya 10 kali lipat dari harga kurma yang bagus.
Maka Abdurrahman bin Auf pada waktu itu tidak jadi miskin, malah berlipat-lipat keuntungannya. Bahkan Abdurrahman bin Auf pernah mengatakan, siapa penduduk Madinah ini yang belum pernah merasakan harta saya? Ambil. Apa? Karena sudah yakin dalam dirinya. Orang yang berinfak di jalan Allah tidak akan jatuh miskin. Asal imanan wahtisaban. Dasarnya karena iman dan mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah gelar di bulan Ramadan ini adalah Al-Jawad atau Ajwad, paling dermawan? Artinya apa? Di bulan Ramadan ini amalan-amalan itu mesti meningkat. Salah satu ciri Ramadannya berhasil, nanti lihat setelah berpisah dengan Ramadan. Apakah berjamaahnya konsisten, amalan sunnahnya konsisten, itu ciri orang yang berhasil melaksanakan saum. Karena saum itu adalah tameng. Itu. Jadi, kembali lagi kepada pokok permasalahan, apakah boleh berinfak, kemudian menginfakkan hartanya seluruhnya, dengan harapan saya yakin Allah akan jamin untuk hidup saya di esok hari. Itu ceritanya, cerita Abu Bakar. Dan Abu Bakar tidak pernah miskin, tidak pernah jatuh miskin. Abdurrahman bin Auf pun sama, tidak pernah jatuh miskin, malah hartanya berlipat-lipat. Bahkan tercatat dalam sejarah Abdurrahman bin Auf adalah saudagar yang paling kaya di antara para sahabat Rasulullah. Itu Teh Nadia. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ada pertanyaan Ustaz Amin. di chat ya, saya bacakan saja. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih Waalaikumsalam. pencerahannya. Nah, namun bagaimana kan nasib mereka yang tidak dapat masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan karena dianjurkan oleh dokter tidak berpuasa untuk kesehatan. Jadi ada problem kesehatan Ya, ya. dianjurkan untuk tidak puasa nih. Gimana nih? Apakah masih punya hak untuk masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan gitu Ustaz? Nah, ini permasalahannya adalah seperti begini. Sholli qa'iman. Salatlah kalian sambil berdiri. Faidah lam tastati, apabila kalian tidak mampu berdiri, faqa'idan, maka salat sambil duduk. Salat yang sempurna itu sambil berdiri. Kalau tidak mampu, berarti apa? Duduk. Nah, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Bagi orang yang mampu untuk mengerjakan saum, maka saumlah. Tapi bagi yang tidak, maka jangan saum. Berarti faidatu min ayamin ukhor, diganti di hari-hari berikutnya. Kalau situasinya sakit, situasinya sudah tua, ya, itu boleh. Nah, pertanyaannya, apakah ada harapan nanti kita akan dipanggil oleh pintu surga yang namanya Royan? Nah, akan ada harapan dipanggil dari pintu Royan. Kenapa? Karena problemnya adalah sakit. Seandainya tidak sakit, maka dia akan saum. Jadi itu ya. Jadi insya Allah. Karena apa? Karena nanti punya kewajiban untuk membayar di hari-hari yang lain di luar di luar bulan Ramadan, begitu. Jadi insya Allah kita akan tetap mendapatkan predikat akan dipanggil oleh Allah dari pintu Ar-Rayyan. Allah Maha Tahu Ustaz ya, apa yang ada dalam Iya, hati kita, kesungguhan iya. kita untuk betapa ingin berpuasa, tapi karena ada hambatan yang memang Nah, tapi jangan kelihatan. sampai dijadikan alasan. Iya, Dikit-dikit sakit, nggak puasa, gitu. iya. Dan itu memang untuk orang-orang yang tua yang tidak mungkin lagi berpuasa masih ada Nah, jalur itu. fidyah ya, dengan menggunakan Iya, fidyah. makanya ada pilihan kan. Bisa diganti atau jalur fidyah, ibu menyusui, gitu kan. Hmm. Itu adalah pilihan ya. Jadi Islam itu tidak memberatkan.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada yang ingin ditanyakan? Ini sebuah momen penting ya, tentang bagaimana kita memahami rahasia Ramadan. Jangan sampai kita lewat Ramadan tidak tahu apa itu Ramadan dan bagaimana apa yang kita akan dapatkan di Ramadan. Dan tentu tadi sudah disentil sama Ustaz Sarip. Jangan sampai kita kendor nih di 10 terakhir. Mungkin di awal-awal Ramadan kita semangat gitu dengan ibadah-ibadah sunnahnya gitu ya, dengan sedekahnya. Tapi di akhir Ramadan kita lebih banyak sedekahnya di mal-mal misalkan gitu ya. Dan Iya, kemudian karena udah apa rahasia umum ya. eh, Jadi ada istilah taraweh, kalau orang sudah bilang taraweh, jadi hmm. kesananya enggak gitu Pak Holis. Tara ya, tidak ya Tara itu ya. Iya, iya, tara itu tidak ya. Taraweh, tidak kesananya itu kan awal-awal itu sampai penuh sesak gitu kan. Mm-mm. Di akhir baru jadi Iya. apa masjidnya malah tambah luas gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Elvi. Silakan Bu Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Ini Pak Ustadz, apa bedanya sahur dan sahur, Pak Ustadz? Karena terus di saat sahur atau sahur itu ibadah apa yang lebih bagus kita lakukan di Ramadan ini, Pak Ustadz? Ya, Jazakallahu khair, Pak Ustadz. waktu sahur seringkali identik dengan makan Bu ya. Jadi ibadah apa yang mesti kita lakukan ketika kita sahur? Ya makan Bu. Kenapa? Karena tasaharu fa'ina pisahuri barokah. Bersahurlah kalian, makanlah kalian di waktu sahur, karena makan di waktu sahur untuk berpuasa itu adalah ada keberkahan. Tuh Bu, kalau puasa orang-orang terdahulu sebelum Islam, itu puasanya tidak ada sahur Bu. Nah di Islam itu ada sahur. Sahurnya pun barokah. Jadi ada pahalanya. Nah, ibadah apa yang mesti kita lakukan di waktu sahur? Makan, karena makan itu ada keberkahan. Nah, kemudian apa bedanya kalimat sahur dengan sahar? Sama, Bu. Sahur, sahar itu kan tasaharu. Waktu sahur, waktu sahar sama ya. Jadi waktu sahur itu waktu menyantap makanan apabila besok kita akan melaksanakan puasa. Begitu, Bu. Jadi tidak ada amalan khusus, seperti biasa, mau makan, bismillah dulu, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, besoknya atau setelah fajar, kita akan melaksanakan ibadah saum, mudah-mudahan makan saya menjadi berkah, makan saya menjadi pahala, makan saya akan menjadi saksi nanti di akhirat. Sebagaimana ungkapan satu ayat, "Pamabakat alaihimus sama wal ar wa makanu mungdorin." Apakah akan bersedih ya bumi yang kita pijak, tempat yang kita duduki ketika akan berpisah dengan kita. Artinya apa yang kita lakukan itu akan menjadi saksi dan akan menjadi pahala yang akan menolong kita kelak di akhirat. Seperti itu, Bu. Jadi yang utama sahur tetap makan ya. Dan yang Ya. lain-lain boleh juga ya saja ada istighfar karena memang disebutkan wabil ashari hum Nah, yastaghfirun ya. ya. Bisa memperbanyak istighfar, juga ada baca Quran juga Memperbanyak boleh saja. istighfar, berdoa, itu masuk kategori itu. Cuman yang pokoknya itu adalah makan untuk persiapan puasa kita. Seperti itu, Bu. Masih ada pertanyaan Sad, di chat saya bacakan Sad. Ya, Assalamualaikum mangga. Sad. Tolong berikan contoh hitungan fidyah yang benar seperti apa nih Sad, soal fidyah ya. Tadi karena soal tadi orang yang tidak bisa berpuasa karena faktor kesehatan, Nah, ya. itu fidyahnya gimana gitu? Nah, bayar fidyahnya itu dihitung sehari makan, dalam satu hari kita makan habis berapa? Gitu. Misalkan taruh satu hari kita makan itu 30.000 misalkan. Nah, kita
jangan sampai kurang dari 30.000 untuk membayar fidyahnya. Pertanyaannya, boleh tidak kita bayar 50.000? Boleh, gitu. Yang tidak boleh itu kurang. Oke. Eh, Jadi Simpel itu ya. relatif saja besarannya bisa berubah beda-beda ya tiap orang ya. Iya, tergantung nilai makanan kita gitu. Bisa jadi sehari kita habis 200.000 di satu daerah, bisa jadi sehari 25.000 gitu. Dan ini sama ada Ya, pertanyaan seperti dari itu. Ibu Tuti juga sama hitungannya tadi sudah dijelaskan ya Bu Tuti ya, sama dengan pertanyaan Ibu Yani. Kalau soal vidya itu memang sangat relatif besarannya, tergantung Iya, masing-masing. relatif. Tapi melebihkan tentu lebih baik saja. Ya. Ya, Melebihkan lebih kalau baik. kita biasa makan katakanlah 20.000 per hari satu kali makan. Itu satu kali Iya, makan atau 3 kali makan, San? satu hari, satu hari. Kalau satu hari berarti 3 kali makan ya kebanyakan ya. Iya, iya, Hmm. Jadi kalau ada yang makannya mungkin lebih dari 3 kali ya udah hitung aja berarti tuh berapa tuh makannya 3 kali. iya, Jadi gitu ya Bu, tadi Bu Tuti sama juga Bu Yani sangat bervariasi ya. Tinggal bagaimana iya. kita menghabiskan makan seharian dari pagi sampai malam gitu ya. Mungkin bisa 50.000, Relatif lah, itu 100.000. besarannya relatif tergantung masing-masing gitu. Makan ada yang 100.000 gitu kan, ada yang 30.000 sehari itu untuk sendiri ya, bukan untuk satu keluarga. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fei. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kewajiban Waalaikumsalam pertama warahmatullahi. kita adalah memberi nafkah kepada keluarga sendiri supaya keluarga tidak jadi peminta-peminta? Iya. Kemudian baru boleh melakukan amal sunnah seperti bersedekah jika memiliki kelebihan harta. Ya, bagaimana cara pensiunan menolak memberi sedekah bulanan kepada adik yang rutin meminta dan tidak mau mengerti kondisi keuangan pensiunan gitu. Nah ini kasus nih saat apakah sedekah Hmm. itu harus apa namanya orangnya berkecukupan dulu artinya yang wajibnya gitu atau gimana sebenarnya sedekah itu? Ya. Sedekah itu jangan nunggu kita ada, jangan nunggu kita cukup gitu. Bahkan Rasulullah memberikan sebuah gambaran tabasumuka fi wajhi ahika sedekah kan begitu. Bermurah senyum dengan muka yang berseri-seri apabila bertemu dengan saudara kita itu adalah sedekah. Nah, cuman sedekah di kita itu identiknya dengan harta begitu ya. Bahkan sedekah itu tidak sempit maknanya. Bisa sedekah dengan ilmu, kan bisa sedekah dengan senyuman kita, asal jangan senyum terus ya, lihat yang listrik senyum, wah itu bahaya. Nah, kemudian apakah sedekah itu lebih baik atau dianjurkan untuk keluarga kita? Iya. Jadi sedekah itu usahakan untuk yang akrob dulu, yang lebih dekat, yang ada kaitan nasab. Baru setelah itu kita ke yang lain begitu. Hmm. Nah, kalau misalkan ada sisa dan sebagainya berlimpah, baru boleh ke yang jauh. Bahkan Rasulullah menggambarkan berbuat baik dengan tetangga yang menempel ya, di rumahnya nempel gitu kan. Kata Rasulullah, apabila kalian bikin masakan gitu ya, paksir maha gitu kan, maka banyakinlah Wah, kuahnya gitu kan. Wa ta'ahjirona kadat kasih tuh tetanggamu. Ini gambaran ya. Jangan dimaknai secara literal. Apabila kita bikin sayur, banyakin aja deh kuahnya. Jadi ayamnya mah biasa aja 1 kilo, misalkan kuahnya 1 ember, bukan seperti itu. Ini saking Rasulullah menjaga untuk menghormati tetangga begitu. Jadi untuk dalam urusan sodako, infak dan sebagainya, Rasulullah lebih memberi mengutamakan yang dekat atau yang akrob, yang ada kaitan nasab gitu. Seperti itu, Bu. yang dekat itu keluarga dan juga lokasi gitu ya saudara. Ya, Tadi ini ada pertanyaan juga dari Bu Fai. Ini bagaimana jika ada niatan untuk mendidik adiknya yang minta-minta ini untuk tidak jadi peminta-meminta gitu ya. Karena nah, mungkin saking senang sering dikasih kemudian jadi manja, sering minta-minta. Ini nah gimana? itu. Ini boleh nggak menolak gitu Ustaz? Nah, kalau untuk urusan pendidikan boleh, karena
Rasulullah mengajarkan kita al yadul ulia, kan orang itu lebih baik tangannya di atas daripada yadus supla, itu kan di bawah. Nah, kita kasih pengertian aja, karena manusia terbaik itu adalah yang memberi, bukan yang menerima. Gitu. Kecuali nih tidak mampu berusaha, nah itu mah menjadi asnaf, penerima selamanya itu mah. Nah, kalau misalkan kita masih sehat, masih bisa berusaha, maka kita tanamkan dalam diri kita, ya Allah, saya mau tangan saya di atas. Jadi orang yang memberi itu lebih mulia, lebih baik dari yang menerima. Nah, kecuali orangnya tidak bisa kerja lagi. Gitu. Jadi kalau mau ngasih pendidikan, itu justru begitu. Islam mengajarkan mendidik manusia menjadi Pemberi ya. pemberi, bukan menjadi penerima, begitu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah nasihat untuk kita semua ya. Bagaimana kita menjalani hari-hari di Ramadan ini, tinggal sisa hari-hari, menghitung hari dan Ramadan akan meninggal kita. Apakah kita bersedih atau berbahagia? Nah, Bahagianya itu. karena apa? Ataukah bersedihnya karena apa? Ini menjadi sebuah evaluasi kita ya, muhasabah ya, Sad ya. Jadi kita mah kebanyakan bersedihnya karena belum dapat, belum beli baju baru, Pak Lis. THR ya, dapat THR. Nah, itu. Kalau Rasulullah itu kan datang Ramadan, kan idza jaa Ramadan ya prohun gitu kan. Rasulullah dan para sahabat itu apabila datang bulan Ramadan itu sangat bergembira. Kenapa? Ya karena Allah kucurkan maafnya, keberkahannya, kemuliaannya Allah kucurkan. Kemudian apabila mau berpisah nih, hari-hari sekarang ini seperti ini persis, Rasulullah dan para sahabat itu bersedih. Karena takut tidak ketemu lagi dengan Ramadan. Makanya ungkapannya adalah, andai kata ini Ramadan terakhirku, apa yang akan kita lakukan? Seperti itu, Pak Lis. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ini silakan bertanya kepada masing-masing ya diri kita, apakah kita bersedia dengan Ramadan? Dan andaikan ini Ramadan terakhir kita, apa yang akan kita lakukan? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dalam kebaikan dan amal soleh. Masih ada sisa waktu dan MKI Alhamdulillah selain memberikan fasilitas kajian setiap hari, tiap pagi dan sore, Ustaz, Alhamdulillah itu juga membuka Oh, ruang alhamdulillah sekali tiap untuk pagi dan sore ya, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk Mudah-mudahan saya bisa istiqomah amin ikut amin. gabung. Amin. Dan mohon izinnya San nanti kalau kita minta-minta lagi nih untuk ngisi Siap, mangga, kajian. mangga. Mangga, Pak mangga. Berbagi ilmu lah. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Ini masih banyak yang harus kita ungkap tentang bagaimana Rasul Ramadan. Silakan masing-masing bertanya terhadap diri kita dan jangan lupakan manfaatkan sisa Ramadan ini untuk kebaikan 1000 bulan. Pahalanya lebih dari 1000 bulan itu Lailatul Qadar. Bisa kita dapatkan dari sholat kita, dari sedekah kita, dari amal kebaikan yang lainnya. Maka mari kita isi semaksimal mungkin ya. Jangan sampai kita kemudian Ramadan lewat tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Alhamdulillah. Baik jamaah yang bukan Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita sudah menuntaskan sebuah kajian tentang rahasia Ramadan. Mudah-mudahan kita makin sadar tentang bagaimana Ramadan kita harus diisi dengan sebaik mungkin. Dan silakan untuk share. Dan Ibu Nadia ingin share kajian ini silakan. Mudah-mudahan jadi alat kebaikan ya, karena mandala ala khairin walau administratif ini. Jadi barang siapa yang menuju menjadi fasilitator kebaikan kepada orang lain, ngajak untuk orang lain kepada Zoom ini, kepada kajian-kajian di MKI dan juga memberikan meng-share semua kajian yang ada di MKI. Mudah-mudahan ini jadi fasilitas kebaikan untuk kita ya. Dan Allah akan tetap membalas semua kebaikan yang kita lakukan. Amin. Jamaah Amin. yang dimuliakan Allah, di jangan lupa kami ingatkan ini di akhir Ramadan. Mari kita untuk melakukan i'tikaf tentunya, habiskan waktu-waktu untuk beriktikaf di masjid dan kemudian juga bersedekah karena ini sedekah 1000 bulan penting. Kenapa kita harus memanfaatkan momen istimewa hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan pahala terbaik kita. Dan ini alhamdulillah kita bagian dari sedekah yang diamanahkan kepada MKI akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita di Gaza karena lewat sebuah yayasan namanya Golden Future. Dan insya Allah di Jumat sore kita akan mengundang salah satu seorang aktivis dari Golden Future yang memang mereka sudah terlibat banyak di aksi-aksi kemanusiaan di Gaza.
kita akan ngobrol tentang bagaimana nasib saudara-saudara kita di Gaza dan tunggu undangannya serta bersama MKI. Mudah-mudahan Allah ridho dengan amal kita. Mari kita tutup dengan doa kafatul majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum hadana wa iyyakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Ustaz. Yuk, mangga.
Himalayan salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamiral salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Allahumma